Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati para bapak dan ibu yang hadir pada pertemuan ini. Mari kita melakukan kajian terhadap sebuah tema yang sangat penting sekali, yaitu bagaimana mengajarkan dan memotivasi anak untuk melakukan ibadah. Saudara-saudara sekalian, saya akan mulai dengan mendefinisikan istilah anak. Apa itu yang disebut dengan anak di dalam pengertian Islam atau hukum Islam? Karena definisi anak di dalam hukum Islam ya itu berbeda dengan definisi anak di dalam hukum positif di Indonesia atau di dalam konteks UNESCO misalnya. Jadi kita akan berbicara mengenai soal anak ini dalam pengertian hukum Islam. Nah, yang disebut dengan anak dalam hukum Islam adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai usia akil balik. Jadi seorang lagi yang disebut dengan anak adalah setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai usia akil balik. Akil artinya dia punya nalar, punya akal. Balik artinya dia mencapai kematangan nalar. Nah, di dalam hukum Islam, mungkin sebagian sudah tahu, balik atau usia balik itu ditandai dengan dua hal. Pertama, ditandai dengan usia. Jadi, dalam hukum Islam, usia balik itu diukur dengan angka 15. Jadi siapa saja yang sudah mencapai usia 15 tahun, maka otomatis dia akan disebut sebagai seorang yang sudah akil balik. Atau jika tidak mencapai usia 15 tahun, dia, kalau dalam hal ini perempuan, dia sudah memiliki atau mengalami menstruasi. Jadi setiap perempuan walaupun belum mencapai usia 15 tahun, tetapi dia sudah mengalami pengalaman menstruasi, sudah mens, maka dengan sendirinya dia sudah dianggap mencapai usia akil balik. Saudara-saudara, inilah definisi anak di dalam hukum Islam. Jadi anak itu adalah setiap orang yang belum mencapai usia akil balik. Nah, lalu mulainya dari tahun berapa anak itu? Ya, mulai dari lahir. Anak itu ya disebut anak mulai dari lahir sampai menjelang usia akil balik. Nah, hanya saja di dalam hukum Islam, dalam Islam ya, itu dikenal tahapan-tahapan usia. Usia bayi ya, usia apa namanya, seseorang ketika belum memiliki apa namanya kemampuan bernalar sama sekali, masih seorang bayi ya, yang disebut dengan aktifel ya, dalam bahasa Arab itu disebut dengan aktifel, yaitu seorang bayi. Nah, bayi ini ya mulai dari sejak lahir sampai dia apa namanya selesai disusui oleh ibunya. Nah, dalam hukum Islam apa namanya
menyusui atau usia menyusui itu berlangsung hingga umur 2 tahun. Nah, sampai umur 2 tahun itu seorang anak disebut sebagai apfifo, ya, sebagai seorang bayi, atau dalam bahasa Inggris itu infant, seorang bayi. Kemudian setelah itu ada usia pasca disusui, ya, sampai dia mencapai fase berikutnya, yaitu fase yang disebut dengan fase prabalik. Ya, fase prabalik itu disebut dengan, dalam hukum Islam, ya, disebut dengan usia murahik. Murahik itu artinya usia menjelang balik. Jadi seorang anak yang menjelang balik itu disebut sebagai murahik, seseorang yang hampir mencapai usia balik. Nah, berapa usia murahik itu, ya, tidak ada batasan pasti di dalam hukum Islam, tetapi usia murahik itu adalah, ya, usia menjelang balik. Jadi misalnya umur 11, 12, 13 sampai 15 tahun itu adalah usia-usia murahik. Atau dalam konteks perempuan adalah, ya, usia-usia menjelang dia mens, ya. Itu disebut dengan usia murahik. Nah, usia murahik ini itu penting diketahui karena ada sebuah hadis, ya, di mana Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan tentang bagaimana tahapan-tahapan mengajari anak untuk beribadah. Dalam hal ini sholat. Dalam sebuah hadis itu Nabi bersabda, "Muru auladakum lisab'i sinina. Muru auladakum bis-sholati lisab'i sinina." Perintahlah anak-anak kalian untuk sholat pada saat mereka sudah umur 7 tahun. Nah, umur 7 tahun itu umur pramurahik, prabalik itu, ya. Nah, jadi ketika anak mencapai umur 7 tahun itu hanya disuruh sholat, ya, saja. Tidak ada konsekuensi apa-apa. Kalau dia misalnya tidak mau sholat, itu tidak ada konsekuensi apapun. Kemudian wadribuhum li'ashri sinin. Ya, wadribuhum 'alaiha li'ashri sinina. Dan pukullah anak kalian, ya, ketika mereka tidak mau sholat pada saat mereka berumur 10 tahun. Tentu saja masalah memukul nanti kita akan bicarakan belakangan, ya, karena kita akan bicara dulu hadisnya. Jangan bicara dulu tentang konten memukulnya, ya, karena itu nanti bisa mendistraksi kita, mengganggu kita untuk memahami masalah ini. Jadi intinya hadis ini kalau mau kita pahami, itu ada 2 tahapan di dalam menyiapkan seorang anak masuk ke dalam usia balik, di mana pada saat anak itu mencapai usia balik, dia memiliki tanggung jawab moral penuh. Ketika dia tidak melaksanakan ibadah wajib, maka dia disebut sebagai orang yang berdosa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum usia itu, ketika seorang anak tidak melakukan ibadah, dia tidak berdosa. Nah, usia ketika seorang anak memikul tanggung jawab moral penuh adalah pada saat usia akil balik, ya. Sebelum usia itu dia tidak menanggung kewajiban apapun. Nah, Nabi memberikan petunjuk bagaimana menyiapkan anak sampai ke usia akil balik itu. Nah, ajaran beliau seperti tertuang dalam hadis tadi, yaitu dibagi 2, yaitu anak pada usia prabalik, ya,
yaitu ditandai dengan umur 10 tahun tadi itu. Kemudian anak ketika masih pada usia sebelum itu, yaitu ditandai dengan umur 7 tahun. Jadi melihat hadis ini, kita bisa mengatakan bahwa anak itu sudah mulai disiapkan untuk beribadah itu pada usia 7 tahun. Ya. Jadi anak itu mulai disiapkan untuk beribadah itu 7 tahun. Ini menarik loh sebetulnya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Nabi itu dalam hal ini seperti seperti seorang psikolog ya, yang mengerti kebutuhan mental dan psikologi seorang anak. Sebelum anak mencapai usia 7 tahun itu ya anak ya, mereka harus diberikan ruang yang cukup untuk menikmati momen sebagai anak ya, yaitu usia bermain-main kan. Pada masa itu, pada usia itu anak tidak punya kewajiban apa-apa. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, rufi al-qalamu an salafin. Rufi al-qalamu an salafin. Pena itu diangkat dari 3 orang. Maksudnya pena di sini adalah pena yang dipakai untuk mencatat amal seorang hamba. Jadi ada 3 golongan orang yang tidak dicatat amalnya karena dia tidak menanggung kewajiban apa-apa. Yaitu pertama adalah seorang anak sampai dia mencapai usia akil balik. Yang kedua, seorang yang tidur sampai dia bangun. Dan ketiga adalah orang yang mabuk sampai dia sadar. Jadi orang yang masih kecil, orang yang tidur, dan orang yang mabuk itu ketiga-tiganya tidak menanggung kewajiban apa-apa. Karena itu anak tidak diwajibkan untuk melakukan beban agama. Tidak diwajibkan untuk sholat, untuk puasa. Kalau perempuan ya tidak diwajibkan berjilbab, itu semua nggak diwajibkan. Kalau dia masih berusia anak-anak. Nah, begitu masuk pada usia 7 tahun, mulailah anak ini disiapkan pelan-pelan. Jadi kalau kita hitung 7 sampai 15, itu berarti ada tenggang waktu berapa tahun itu untuk persiapan. Kira-kira 7 sampai 8. Jadi ada waktu 7 tahun sampai 8 tahun untuk menyiapkan anak ini sampai ke usia balik. Pada masa 8 tahun inilah seorang anak disiapkan untuk memahami tentang kewajiban agama, ya, pelan-pelan melaksanakan kewajiban agama. Nah, kemudian seorang anak ini makin bertambah umurnya, itu kemudian juga makin meningkat intensitas pengajaran kita kepada dia. Karena itu pada saat umur 7, itu seorang anak hanya sekedar diperintah saja. Pada umur 10 tahun, ya, itu sudah mulai ada konsekuensinya. Kalau dia membangkang saat diperintah, maka ada hukuman, ada sanksi. Nah, sanksi yang diajarkan atau dicontohkan Kanjeng Nabi adalah memukul. Nah, sekarang mungkin jadi pertanyaan, apakah memukul di sini merupakan satu-satunya cara untuk mengajar anak? Sekarang kan ada undang-undang ya, yang melarang untuk melakukan pemukulan fisik kepada seorang anak. Nah, saya berpandangan bahwa memukul ini bukan satu-satunya cara. Ini hanya cara yang dicontohkan Kanjeng Nabi karena pada saat itu mungkin belum ada masalah dengan
memukul anak. Bahkan pada masa kecil saya pun juga biasa dipukul oleh guru saya, itu saya biasa itu. Mungkin bapak-bapak dan ibu di sini juga ada yang mengalami hal itu ya. Sekarang dipersoalkan, oke, kalau dipersoalkan ya kita cari cara lain untuk memberikan sanksi kepada seorang anak ketika dia membangkang tidak mau diperintah beribadah. Intinya ada penjenjangan tadi. Ini adalah kerangka pokoknya ya. Jadi beginilah tahapan-tahapan yang diajarkan kanjeng Nabi di dalam menyiapkan seorang anak memikul beban kewajiban agama. Jadi milestone-nya penanda waktunya itu adalah umur 7, 10, kemudian masuk umur 15. Jadi umur 7, 10, terus masuk ke umur 15. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Itu tadi kerangka umumnya, begitulah ajaran kanjeng Nabi, ajaran Islam. Nah, sekarang bagaimana memotivasi anak untuk beribadah? Sekali lagi, anak adalah tadi itu definisinya ya. Jadi kita jangan mendefinisikan anak menurut undang-undang anak di Indonesia, itu beda ya. Kita tidak bicara itu ya. Anak dalam pengertian hukum Islam. Nah, bagaimana kita memotivasi anak untuk beribadah? Bapak Ibu sekalian, motivasi terbaik seorang anak untuk beribadah adalah berada di dalam lingkungan yang beribadah. Itu motivasi terbaik. Tidak ada motivasi terbaik bagi seorang anak, bahkan bukan hanya bagi seorang anak, bagi orang pada umumnya. Motivasi terbaik bagi orang siapapun, baik anak maupun dewasa, remaja, tua, tidak ada motivasi terbaik kecuali hidup di dalam lingkungan yang beribadah. Inilah sebabnya, saudara-saudara, tantangan terbesar bagi seorang muslim adalah pada saat dia hidup sebagai minoritas atau sendirian di lingkungan yang di situ tidak ada lingkungan beribadahnya. Masjid jauh, kawan-kawan sesama muslim juga jauh, pengajian juga jauh, suara azan tidak ada, ya kan? Ya alhamdulillah sekarang sih sudah ada YouTube ya, ada teknologi digital yang bisa direkayasa untuk menciptakan suasana beribadah, sekarang bisa sudah. Alhamdulillah. Jadi teknologi digital dalam ini itu positif ini. Ya. Ini alhamdulillah. Bayangkan orang-orang yang hidup pada masa era pra-digital dan belum ada radio, belum ada TV. Dia hidup di daerah yang jauh dari masjid, tidak ada suara azan, itu gimana? Repot kan? Makanya saya mengatakan bahwa motivasi terbaik bagi seseorang untuk ibadah adalah hidup di dalam lingkungan yang beribadah. Dan mendengar suara-suara ibadah secara konstan, rutin, setiap hari. Itu membentuk alam pikir, membentuk suasana, membentuk ambience, membentuk budaya. Ya. Karena yang disebut dengan ajaran agama, Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak cukup hanya diajarkan dengan ajaran berupa penjelasan. Guru menjelaskan, buku menjelaskan, itu tidak cukup. Atau nonton tontonan di YouTube, itu tidak bisa. Masih kurang itu. Dibutuhkan sesuatu yang lain, yaitu lingkungan. Nah, melalui lingkungan ini, anak pelan-pelan menyerap. Pelan-pelan menyerap. Makanya, ya kita alhamdulillah ya, kita ini hidup di Indonesia sebagai umat yang mayoritas. Ini nikmat yang luar biasa yang harus Anda syukuri. Anda semua hidup di negara yang mayoritas beragama Islam. Itu nikmat yang luar biasa. Saya pernah hidup di lingkungan sebagai minoritas, pernah. Saya pernah hidup di Amerika, ya, cukup lama.
jauh dari masjid, tidak pernah mendengar suara azan, ya paling mendengarnya dari komputer. Tapi suara azan yang real dari manusia, ya, itu tidak pernah. Pernah ya kalau pergi Jumatan ke masjid, masjidnya jauh sekali. Tidak pernah melihat orang ya berangkat ke masjid, ya pulang dari masjid, subuh-subuh bangun, orang berangkat ke tempat ibadah itu tidak saya lihat itu. Nah ini tantangan besar jika Anda hidup dalam lingkungan seperti ini. Makanya hidup dalam lingkungan yang beribadah, yang religius itu penting sekali. Nah yang kedua, motivasi kedua untuk apa namanya beribadah bagi anak, tadi pertama kan lingkungan. Motivasi kedua tentu saja adalah lingkungan yang paling dekat dengan seorang anak itu, yaitu siapa? Ya keluarga. Tidak ada lain kecuali lingkungan keluarga. Karena itu memberikan contoh kepada seorang anak untuk beribadah, dan ini dimulai dari orang tua, ya itu menjadi penting sekali. Menjadi penting sekali. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa pendidikan agama, termasuk pendidikan agama, itu tidak cukup hanya disampaikan dengan pengajaran secara teori, ya, melalui guru ataupun buku. Kalau tidak dibarengi dengan contoh yang konkret di dalam kehidupan sehari-hari dia, maka itu kurang kuat motivasinya. Karena itu anak-anak itu memang perlu dibawa ke masjid, musola, tempat-tempat di mana orang kumpul untuk beribadah. Sekali-sekali. Ada resikonya memang anak-anak ini ketika diajak ke masjid atau ke tempat-tempat ibadah, dia menimbulkan keributan. Ya, itu resiko yang harus kita bayar. Tetapi penting sekali membiarkan anak-anak berada dalam lingkungan religius, lingkungan yang spiritual di dalam masjid secara rutin, itu penting sekali. Seperti saya katakan bahwa istilah wadribuhu 'alaiha li asyri sinina, pukullah anak karena meninggalkan sholat pada saat umur 10 tahun. Istilah memukul di sini dalam pemahaman saya adalah istilah yang tidak dimaksudkan, wallahu alam, karena kita tidak tahu maksudnya Kanjeng Nabi, tetapi pemahaman saya adalah ini bukan istilah yang lil hasri, ya, untuk membatasi. Jadi cara mengajarkan anak beribadah pada saat umur 10 tahun, intinya itu adalah intensitasnya itu lebih tinggi. Ya. Nah, dicontohkan Kanjeng Nabi, yaitu ada sanksinya kalau dia tidak menuruti perintah. Dan Kanjeng Nabi di sini bicara hanya pada kasus yang spesifik loh ya, sholat loh ya. Puasa tidak, yang lain-lain tidak ya. Ini juga menunjukkan apa di sini? Ini menarik kalau kita telaah ya. Kenapa Kanjeng Nabi hanya menekankan sholat di sini? Apakah kalau anak meninggalkan puasa pada umur 10 tahun juga harus dipukul? Itu juga pertanyaan kan? Apakah dikiaskan dengan sholat ya? Apakah kalau anak misalnya meninggalkan kewajiban agama yang lain, misalnya kewajiban memakan makanan yang halal, ya, menjauhi makanan yang haram. Kalau anak misalnya menyantap makanan yang haram pada umur 10 tahun, apakah harus dipukul? Nah, saya cenderung berpendapat bahwa hadis ini memang secara khusus menyebut sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat itu. Nabi pernah bersabda juga, as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama. Jadi untuk sholat ini itu perhatiannya ekstra. Itu intinya.
Nah, pada umur 10 tahun, seorang anak yang tidak sholat itu harus mendapatkan perhatian yang ekstra. Harus ada sanksi. Karena ini kewajiban agama yang paling utama, sholat ini. Nah, memukul sebagai sanksi itu tidak merupakan satu-satunya bentuk sanksi. Bisa sanksinya dalam bentuk yang lain. Karena dianggap memukul sekarang ini sudah tidak dianggap valid atau metode yang baik untuk mendidik anak, ya kita mencari metode yang. Nah, ini soal sholat ya. Soal sholat. Saya ingin menekankan betapa pentingnya sholat ini. Kanjeng Nabi ini betul-betul menekankan pentingnya sholat. Dan sholat disebut sebagai tiang agama. Saya membaca sebuah buku, ya, baru-baru ini. Buku ini ditulis oleh seorang Kristen, ya, namanya Rod Dreher. Dia nulis buku, judulnya adalah Benedict Option. Ya. Dalam buku ini buku temanya tentang apa ya, keluhan orang Kristen yang hidup di Amerika di tengah-tengah kultur yang memusuhi agama Kristen. Jadi ini apa ya, seorang Kristen yang mengeluh sebagai orang Kristen hidup di sebuah negara yang walaupun isinya di situ banyak orang Kristen, tapi kultur yang dominan di Amerika itu tidak ramah kepada Kristen atau kepada agama secara umum. Nah, itulah dia kemudian nulis buku ini. Nah, dalam buku ini, kemudian dia mengutip seorang sarjana yang terkenal dalam studi-studi mengenai soal media, ya, itu dikenal sekali, ya. Namanya Marshall McLuhan. Mungkin kalau ada yang pernah mendengar nama ini, Marshall McLuhan, ya. Marshall McLuhan ini adalah seorang sarjana Amerika yang ahli dalam studi atau kajian media. Dia nulis banyak buku mengenai tema ini. Nah, Marshall McLuhan ini seorang Kristen yang soleh, bukan Kristen abangan, ya, Kristen soleh. Ya, artinya pergi ke gereja, ibadah segala macam. Nah, Marshall McLuhan dikutip dalam buku ini mengatakan demikian, dan saya kira kutipan ini bagus sekali. Dia mengatakan bahwa orang itu pelan-pelan kehilangan ikatan dengan agama karena meninggalkan doa. Doa itu ya sholat, sembahyang. Karena istilah sholat dalam bahasa Arab itu sebetulnya artinya doa. Karena seluruh isinya sholat itu kan doa semua. Doa dan pujian kepada Allah. Jadi kata Marshall McLuhan, orang itu kehilangan ikatan dengan agama. Itu karena pelan-pelan dia meninggalkan doa. Makanya doa itu penting sekali. Asal orang itu masih sholat, itu ikatannya dengan Tuhan masih ada. Karena sampai tidak bisa hanya mengaku bersyahadat, bersaksi, ya ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, itu tidak cukup kalau tidak dibuktikan oleh sebuah tindakan. Nah, tindakan yang paling penting untuk membuktikan syahadat kita ini ya adalah ibadah sholat. Bukan berarti ibadah yang lain tidak penting, tapi sholat ini penting sekali. Nah, kita tahu bahwa di Amerika itu kan ada undang-undang kan yang melarang murid-murid yang sekolah di sekolah publik untuk berdoa. Sekolah negeri maksudnya kan. Karena di Amerika ada undang-undang yang memisahkan dengan tegas antara agama dengan negara yang disebut dengan establishment clause, ya, klausul atau ayat mengenai soal pemisahan antara negara dengan. Nah, oleh karena itu berdasarkan pasal ini orang Amerika dilarang di sekolah publik, sekolah negeri
Ini yang disebut tadi itu oleh Rothbard, ini Amerika ini negara yang didirikan oleh orang-orang Kristen, tetapi kulturnya tidak ramah kepada orang Kristen. Berdoa tidak boleh di sekolah. Nah, kita tidak mengalami itu ya. Kita, alhamdulillah negara kita ini memberikan kebebasan, keleluasaan untuk beribadah. Nah, beribadah dalam hal ini sholat itu penting sekali. Karena itu ya kita harus menekankan betul sekali, ya, menekankan benar-benar mengenai pentingnya sholat ini kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, karena memang ikatan kita dengan Allah itu dijaga melalui sholat ini. Begitu kita meninggalkan sholat, itu pelan-pelan tali pengikat yang mengikat kita dengan Islam, itu pelan-pelan longgar, 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 longgar. Akhirnya tiba-tiba seperti, ini kata Sayyidina Umar ini ya, menggambarkan mengenai apa namanya soal iman. Jadi iman itu seperti diikat dengan tali. Nah, tali ini kalau nggak dirawat, itu bisa kendor pelan-pelan. Kendor pelan-pelan. Nah, cara merawat tali iman ini adalah dengan ibadah, dengan sholat. Makanya, asal masih sholat, itu harapan seseorang tetap berada dalam pangkuan Islam, agama itu masih besar. Tapi kalau sudah meninggalkan sholat, itu efeknya banyak sekali. Banyak sekali itu. Begitu orang meninggalkan sholat, itu efeknya banyak sekali. Dia meremehkan kewajiban agama yang lain-lain, hukum moral. Ya, soal hukum moral ini lain lagi nanti di pembahasannya. Tapi ikatan dia dengan Islam itu pelan-pelan luntur. Luntur. Bapak dan Ibu sekalian. Ini prinsip yang harus kita pegang. Kita sebagai orang tua, kewajiban kita adalah membangun lingkungan. Lingkungan terdekat itu yang paling penting, keluarga. Lingkungan kedua adalah masyarakat. Lingkungan ketiga ya tentu saja adalah negara. Karena itu kita mengusahakan anak kita berada pada lingkungan yang tepat. Karena itu saudara-saudara, dalam hukum Islam itu ada ketentuan. Kalau orang hidup di negara yang tidak ramah kepada Islam, kepada agamanya, itu diwajibkan untuk hijrah pindah ke negara yang ramah kepada Islam. Jadi hijrah itu wajib. Ya apa namanya? Nah, nanti bisa dielaborasi ini. Tapi intinya adalah ini pendapat para ulama ya. Dan pendapat ini didasarkan kepada sebuah hadis juga. Jadi orang itu tidak boleh hidup di dalam negara, masyarakat, lingkungan yang tidak ramah kepada iman dia. Kalau dia hidup di dalam lingkungan yang tidak ramah kepada imannya dia harus mencari lingkungan lain yang aman. Hijrah ke tempat lain yang lebih religius. Karena ya tadi itu, orang itu tidak bisa tumbuh imannya kalau tidak dalam lingkungan. Nah, kewajiban kita sebagai orang tua menyediakan lingkungan ini, pertama keluarga. Nah, kedua, sekarang ini ada lingkungan di luar keluarga. Yang paling berat adalah bukan lingkungan fisik, tapi lingkungan virtual sekarang. Kalau dulu lingkungan yang berbahaya di luar rumah adalah lingkungan masyarakat, ya, lingkungan di luar perumahan misalnya. Itu kalau sekarang itu kecil itu lingkungan yang ya ada soal tapi kecil itu. Sekarang lingkungan yang lebih berbahaya adalah lingkungan digital. Ini penting banget ini, lingkungan digital. Itu lingkungan yang jauh lebih challenging bagi umat Islam. Lebih menantang itu. Karena di dalam lingkungan, dalam ruang digital ini, pengaruh itu bisa datang, dan ini pengaruhnya bukan dari sebelah rumah. Di dalam lingkungan digital ini pengaruh-pengaruh itu tidak sekedar datang dari tetangga kita samping rumah,
tetangga RT atau tetangga kecamatan atau kabupaten, ini bisa datang dari seluruh dunia, pelosok manapun bisa masuk ke rumah kita. Makanya menurut saya tugas seorang keluarga muslim sekarang ini adalah juga melek lingkungan digital ini, saudara-saudara. Serius ini serius sekali. Ya, kita harus melek kepada lingkungan digital. Bukan, kita juga tidak boleh melarang terlalu restriktif, terlalu membatasi, tidak bisa juga, karena itu juga tidak normal ya. Kita menyadari dalam lingkungan digital ini tidak bisa kita melakukan kontrol sepenuhnya. Kita ini dalam menghadapi hal seperti ini, prinsip kita adalah prinsip sederhana. Tugas orang tua ikhtiar. Kemudian kedua berdoa. Ya, ini serius ya. Jadi kita ini berikhtiar, setelah itu kita sertai dengan doa, ya Allah, saya sudah melaksanakan tugas saya, menyediakan lingkungan terbaik bagi anak saya. Selebihnya saya serahkan kepada kamu, Engkau ya Allah. Saya berdoa, memohon supaya anak saya ini, saya tidak bisa membatasi anak untuk tidak bergaul dengan lingkungan, karena itu juga tidak sehat. Saya membiarkan anak saya masuk dalam lingkungan dan saya sudah memberikan pengajaran dasar, selebihnya saya berdoa semoga anak saya ini tetap bisa terlindungi dari lingkungan yang buruk. Jadi ikhtiar dan doa, sudah itu saja. Nggak ada lain yang bisa Anda lakukan. Ya. Karena kewajiban memukul anak itu hanya pada usia 10 sampai menjelang 15. Setelah dia dewasa, nggak boleh dipukul. Nggak boleh. Ya. Anda nggak boleh memukul anak Anda karena nggak sholat setelah dewasa. Itu sudah menjadi tanggung jawab dia sendiri. Jadi kesempatan kita untuk intervensi itu ya itu tadi usia 10 sampai 15. Itu usia intervensi itu. Setelah itu kita pelan-pelan harus menyerahkan kendali kepada anak. Sudah bukan anak lagi itu, ya, itu sudah namanya orang dewasa. Itu namanya rojul laki-laki dan mar'atun perempuan. Dia sudah menjadi subjek yang otonom dia. Nggak boleh kita apa-ngapain kita, ya kita tinggal nasihati saja, makanya tinggal nasihat. Intervensi yang serius itu ya pada usia 10 sampai menjelang 15. Nah, bagaimana cara mendidik anak yang kritis? Tadi saya katakan ya, salah satu tantangan terbesar orang tua sekarang ini adalah lingkungan digital. Nah, lingkungan digital ini menyediakan informasi, Anda tahu semua lah yang hadir di sini. Ya. Lingkungan digital ini ya menyediakan sumber-sumber informasi yang kaya sekali. Dan ini membuat anak kemudian menjadi well informed, menjadi sangat terinformasi, informasinya cukup itu. Dan akhirnya dia bertanya. Nah, ini tidak mudah. Saya tahu ini tidak mudah. Beruntunglah seorang tua yang tidak punya anak yang banyak tanya. Kalau Anda punya anak yang banyak tanya dan pertanyaannya berbau interogasi, itu berat sekali itu. Ya, saya tahu berat sekali itu. Tidak semua orang tua mampu menjawab pertanyaan anak-anaknya. Tetapi begini, Bapak dan Ibu sekalian, senjata orang tua yang paling besar sebetulnya bukan menjawab pertanyaan anak. Ya, kan tidak semua orang tua itu pinter. Tidak semua orang tua itu well informed. Senjata yang paling utama, yang paling menentukan yang dimiliki oleh orang tua adalah kasih sayang. Kasih sayang. Ya, kalau Anda tidak mampu
menjawab anak-anak Anda, ya, karena pertanyaannya terlalu tinggi buat Anda bisa mengatakan secara sederhana saja. Saya tidak mampu menjawab pertanyaan kau, wahai anakku, tapi but I love you. I cannot answer your question, but I love you. Ini menurut saya jawaban yang paling paling cespo. Karena kasih sayang orang tua itu segala-galanya. Itulah yang menjamin anak bahwa dia merasa orang tua memberikan support kepada dia. Anda tidak boleh konfrontasi dengan anak Anda ketika anak Anda ini menanyakan hal-hal yang kritis ya. Karena itu membuat dia merasa sebagai orang yang tidak disupport oleh orang tuanya. Ketika menghadapi anak yang kritis, Anda tidak boleh konfrontasi. Tunjukkanlah kasih sayang engkau kepada mereka. Ya, Anda tunjukkan kasih sayangnya kepada mereka. Walaupun Anda tidak bisa menjawab pertanyaannya, Anda bisa merujukkan mereka kepada sumber bacaan atau meminta mereka bertanya kepada seseorang atau mengusulkan ceramah di YouTube yang mungkin layak didengarkan dan seterusnya. Saya pernah bertemu dengan orang tua seperti ini. Jadi ada seorang orang tua dari Minang, sukses sebagai pejabat BUMN, anaknya sekolah di Inggris. Ya. Nah, pada saat di Inggris itu kemudian ya dia sudah melihat watak anaknya sejak dulu memang punya curiosity, ya, keingintahuan yang besar dan bacaannya banyak. Ya. Nah, ini kemudian pada saat dia sudah dewasa ya, kemudian ya banyak pertanyaannya kepada bapaknya dan bapaknya tidak mampu menjawab. Akhirnya dia nemui saya, bagaimana Mas Sulul cara saya menghadapi anak saya. Yang saya katakan kepada dia tadi itu, Pak, Anda kalau tidak mampu menjawab pertanyaan anak Anda, ya sudah katakan saja, I cannot answer. Saya nggak mampu menjawab. Daripada sampean mencari-cari, dipaksa-paksakan, itu malah justru nggak jujur itu. Ya. Udah katakan, saya tidak mampu menjawab. Tetapi saya menyayangi kamu, saya peduli pada kamu, dan saya ingin kamu mendapatkan yang terbaik, jalan terbaik dalam hidup ini, dan karena saya seorang muslim, saya punya pandangan seperti ini, ya saya beranggapan inilah yang terbaik. Saya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Anda. Saya anjurkan Anda mencari informasi yang lebih baik. Kalau Anda tahu ada 1-2 orang yang bisa ditanya, Anda bisa merekomendasikan anak Anda untuk bertanya kepada orang itu. Coba tanya kepada orang itu, ikuti ceramahnya, baca bukunya Pak Quraish Shihab misalnya. Udah itu aja yang bisa kita lakukan sebagai orang tua kan. Ya kalau masih usia anak-anak bisa kita jawab ya. Tapi kalau sudah usia akil balik, dan makin pintar, makin susah kita menjawab. Tapi jangan sampai kita pura-pura bisa menjawab. Berbahaya sekali. Jangan sampai kita sebagai orang tua pura-pura bisa menjawab pertanyaan anak. Anda harus jujur kepada anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman tunjina bihima min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana bihima jami'al hajat wa tutahhiruna bihima min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bihima 'inda ta'ala darajat
وتبلغنا به أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Ya Allah, berilah kami kekuatan dan kemampuan, taufik dan hidayah untuk terus berada di dalam jalan-Mu, ya Allah. Berilah kami kemampuan untuk bisa mendidik anak-anak kami untuk berada di dalam jalan-Mu, ya Allah. Berilah anak-anak kami lingkungan-lingkungan yang bisa membuat mereka berada di jalan-Mu, ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan menyediakan lingkungan yang terbaik yang membuat anak-anak kami bisa berada di dalam jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Tuhan kami, berilah kemampuan, berilah taufik bagi pemimpin-pemimpin kami untuk bisa membangun negara ini menjadi negara yang adil, makmur, negara yang menyediakan lingkungan bagi anak-anak kami, generasi-generasi kami di masa mendatang menjadi generasi-generasi yang beriman, generasi-generasi yang mengerti tentang ajaran moral, mengerti mengenai kewajiban agama, karena kami percaya bahwa negeri ini akan baik jika mengikuti perintah-perintah-Mu, menjauhi larangan-larangan-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.